Dihipnotis ya? Kita bikin bebas itu, Oh. nggak ada seperti Nggak polisi. kena razia ya, oke. Jadi kita bebas. Nah, cuma itu kita setelah jauh dari polisi, loh, kita baru sadar, loh, kenapa ini gitu? Oh. Nah, itu baru sadar itu kenapa? Karena energi yang sudah tumpah tadi bekerja dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Oke. Sulit dijelaskan memang, karena itu gitu. tidak masuk logika. Karena tiba-tiba ya nggak sadar, nggak pelakunya sadar. juga nggak sadar ya? Pelakunya nggak sadar, saya sendiri nggak sadar. Pernah begini, saya perjalanan ke Jawa Timur. Cuma kok tiba-tiba sudah sampai di sini. Tadi saya ngapain? Nah, kan bahaya kalau cuma itu kan, nah itulah fungsinya dari perlindungan kita dari energi ilayah itu. Oke. Walaupun kita ibaratnya mata memang lihat jalan, cuma pikiran kita mungkin ada di mana-mana, tapi kita dijaga. Nah, pernah nggak sih merasakan tiba-tiba seperti itu? Kok sampai di sini? Kerasa kayak cepat. Kalau dulu itu bahasanya ya sapu jagat ya. Sapu jagat. Seperti saya nggak pernah sih mas. Itu kalau kayak gitu tiba-tiba kayak gitu saya karena tidur. Ya tiba-tiba udah sampai sini. Iya. Jadi gitu. Kalau energi sudah tumpah dan berlebihan, wah, dahsyatnya karomah barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala udah nggak bisa dipikir logika itu. Berarti nggak perlu dirawat benar-benar jenglotnya harus dikasih minum atau apa ya kalau dengan ilmu ilahiyah itu ya? Nggak perlu. Jadi gitu. Ini kan kita cerita dari masa versi dulu sih. Ini kan ya apa ya? Berang sendiri. Ya. Mungkin dia. Ini aman kan mas? Aman. Kita koleksi gini ya. Ibarat kita mengenang guru-guru kita yang dahulu, susah payah perang dengan ini dan bisa menjinakkannya. Ya cerita-cerita dulu itu memang saya suka. Gitu. Maka saya ya koleksi lah. Ada cerita nggak? Mungkin dia ini bisa liar gitu nggak sih? Maksudnya membahayakan orang sekitar gitu nggak? Kan tergantung pemiliknya kan. Ibarat Mbak Lisa punya kucing kan, punya anjing, punya kucing atau peliharaan apa kan, kalau si pemiliknya sudah nurut ya kembali lagi ya, gitu. Tapi nggak mengganggu orang lain kan ya? Aman ya. Seru juga. Ya, sebenarnya gimana sih mas cara mendapatkan jenglot? Tadi kan untuk yang dia kan ada yang murni dari manusia atau hewan sendiri. Kalau ini kan ada yang membuatnya ya. Nah gimana sih cara mendapatkan yang murni gitu? Wah, kalau yang mendapatkan yang asli kok saya enggak dikasih tahu guru saya. Enggak tahu ya. Cuma ibaratnya kan dulu jenglot ini dipercaya sebagai pesugihan sih. Takutnya nanti guru saya mungkin ya digunakan untuk hal yang negatif seperti itu. Jadi enggak dikasih tahu. Tapi setahu saya ya, cara mendapatkannya seperti kita menarik pusaka. Jadi menarik pusaka gini Mbak Risa. Banyak di YouTube atau di media sosial yang lain, penarikan pusaka itu dicabut. Itu enggak ada. Enggak ada dicabut ya. Kalau penarikan pusaka yang asli, real dari guru saya lihat mata kepala sendiri itu datang sendiri. Gitu. Misalnya kita sudah sholawat, sudah zikir, kita gini saja, tangan kita gini. Pusaka itu sudah datang di sini, tidak perlu kita tarik. Gitu. Bullshit itu, palsu kalau ditarik-tarik seperti itu. Jadi itu datang sendiri. Itu namanya pusaka gaib. Ketarik sendiri ya berarti ya. Jadi kita menarik dengan energi sukma kita. Jadi pusaka itu sudah di sini saja. Baik pusaka, mustika atau hal lain. Kalau saya menyebutnya itu adalah hasil bumi atau besi bumi itu sudah di tangan kita sendiri, tidak perlu dicabut atau apa, tidak ada itu. Sejarah seperti itu tidak ada. Gitu. Berarti memang susah ya mas ya ketika nyari banget. yang benar-benar real gitu ya. Terus apakah ini jenglot ini itu termasuk benda bertuah? Benda bertuah. Kalau untuk benda bertuah itu bermacam-macam ya Mbak Lisa ya. Yang disebut benda bertuah adalah benda yang berenergi. Gitu. Kalau ini dikatakan sudah ada energi alami, sudah ada. Walaupun dibuat, tapi membuat ini bukan hanya sembarangan orang. Bukan kayak di pabrik ya. Ini
orang yang khusus membuatnya ini. Jadi yang membuat ini orang-orang yang namanya mempunyai keahlian, punya tirakat sendiri. Kalau kita membuat barang-barang seperti ini dengan apa ya, sistem pabrik atau tidak ada tirakatnya, yang membuatnya sendiri yang akan bahaya gitu. Karena menyerupai. Oh gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa membuat. Coba ini memang hasil dari tangan manusia. Gitu. Tapi yang bertirakat. Kalau benda bertuah, ya ini memang ada energinya. Kalau disebut benda bertuah boleh, tidak ya juga boleh, tapi ini sudah ada energinya gitu. Oke, berarti apa namanya tergantung juga ya, maksudnya dia ini memang udah berenergi, tapi ketika untuk niat orang tersebut kan ada yang tadi ada yang untuk pesugihan dan lain-lain, itu kan termasuk yang digunakan untuk hal negatif ya Mas ya. Oke, terus untuk ritualnya Mas, tadi kan udah dibahas dengan minum darah dan lain-lain gitu. Terus juga apakah dia harus diasingkan, maksudnya harus ditaruh di tempat-tempat tertentu gitu? Kalau punya saya sendiri ya, ini bahas punya saya. Saya membahas orang yang lain. Ini saya taruh ya di tempat yang khusus. Maksudnya saya kan punya benda-benda ya koleksi saya di dalam satu ruangan. Cuma ini saya taruh khusus. Ya ada di lemari khusus lah. Saya ini punya hanya satu kok. Punya satu ini. Tapi dijual Mas? Ya ini kan koleksi sih. Koleksi aja kan ya? Kalau ibarat kolektor pusaka, kolektor apa ya, keris lah. Dia kan koleksi. Kalau ada orang yang mau merawatnya kembali ya, ibaratnya menggantikan untuk merawatnya, tidak apa-apa. Ya sama, cuma ini ya eman-eman. Gitu. Tapi misalnya nih Mas, kalau ada yang menawar nih, misalnya ada yang mau beli, kira-kira harganya berapa Mas? Gini Mbak Lisa, kalau masalah barang pusaka ini, kalau dilihat dari harga, tidak bisa. Tidak bisa ya? Kalau misalnya Mbak Lisa mau menggunakannya, saya lihat dulu, orang ini mampu nggak? Bahkan tanggung jawab saya, kalau ada apa-apa, mampu nggak merawatnya, energinya cukup nggak? Kan kita harus juga melihat orangnya. Nah, kalau memang dirasa cukup, dan dia sudah saya beritahu cara-caranya, dia sanggup, ya monggo, enggak apa-apa. Masalah mahar, ibarat mahar kan untuk menggantikan perawatan yang terdahulu, dan selama ini saya lakukan. Nah, gitu. Cuma gitu. Ya, eman-eman ini. Eman-eman. Janganlah ya Mas ya. Gitu. Kalau mengoleksi jenglot ini ada resikonya nggak sih Mas? Dari Mas Kang Rizal sendiri. Resiko? Ya, kalau mungkin yang dahulu ya, yang asli ya Mbak ya. Kalau yang asli mungkin ada resikonya, yaitu yang tadi, kalau enggak dapat darah yang ibaratnya ditumbalkan, ya darah kita sendiri yang diambil. Gitu. Ya tubuh kita nanti mengering seperti ini kalau darah kita diambil. Gitu ya. Lama-lama ya sih. Karena enggak dikit ya berarti ya. Banyak ya? Ini kan sifatnya itu kan goib, spiritual. Jadi ya nyedotnya itu ya enggak langsung kasat mata itu enggak. Cuma dari raga kita gitu. Jadi misalnya ditaruh di ini dikit gitu ya. Tapi tetap aja di badan kita itu tersedot gitu. Nah, gitu. Kalau kita enggak bisa mendapatkan darah untuk diteteskan di tubuhnya. Gitu ya. Bahayanya di situ. Berarti kalau misalnya dia menggunakan orang lain nih Mas, itu berarti orang lain itu udah seumur hidupnya bakal jadi ini? Enggak. Jadi gini, kalau kita mendapatkan darah, nah itu ibaratnya ya darah dari mungkin ini ditetesin kan gitu. Jadi enggak sampai ini ya? Enggak. Oke nih Mas, terima kasih nih udah memberikan pencerahan tentang jenglot. Saya juga sebenarnya serem Mas, baru pertama kali ini saya lihat jenglot bentuknya kayak gini. Biasanya kan saya Google aja tuh, jenglot tuh apa sih gitu ya. Gini ya bentuknya. Iya, kecil banget gitu kelihatannya dan serem. Terima kasih sahabat Radaya. Mungkin ada pesan Mas? Iya, untuk sahabat Radaya mengenai jenglot ini ya. Mengenai jenglot. Ya, kita ibaratnya kalau saya pribadi
apapun itu, bukan hanya jenglot, benda apapun itu, kalau kita senang, kalau kita mempunyai pikiran yang positif hanya untuk merawatnya, mengoleksinya tanpa ada niat yang buruk, insya Allah tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur apapun. Yang penting niat kita kepada Allah Ta'ala, benda-benda seperti ini hanya sebagai hiasan atau sebagai pelengkap kita lah, sebagai pengoleksi gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Rizal atas waktunya. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam terada ya.